sesuatu yang negatif pasti ada sisi positif dia. Begitu juga dengan insecure. Jadi dengan adanya insecure ni, kita boleh tahu di mana kekurangan kita, apa skill kita yang masih kurang, apa kemampuan kita yang masih belum kita kuasai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama kami di Surah Santri. Surah Santri kali ini disponsori oleh Bina Jaya Samalanga, Jaya Tailor, Hijab Design, Satria Parfum, dan Mi Gallery. Pada edisi ke-6 ini, mari kita bercerita tentang kehidupan dengan tema How to Deal with Insecurity. Nah, sudah berhadir bersama kita Tengku Syukriani. Beliau merupakan salah satu santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah sekaligus mahasiswi Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Tengku bisa nggak Tengku ceritakan sedikit profil tentang Tengku Syuk? Silakan Tengku. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tengku Maira dan tim media kerana sudi untuk menjemput saya sebagai narasumber dalam rancangan Surah Santri kita pada kali ini. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syukriani binti Fakhrul Razi. Saya merupakan anak kelahiran Kelantan, Malaysia yang kini merupakan santriwati kelas 2 di Dayah Jamiah Al-Aziziyah dan juga merupakan seorang mahasiswi semester keempat di Universiti Islam Al-Aziziyah. Walaupun saya lahir di Kelantan di Malaysia, tapi kedua orang tua saya merupakan anak jati Pidijaya, Aceh. Saya merupakan anak ketujuh daripada 8 orang adik-beradik. Bercerita tentang riwayat pendidikan saya, jadi pendidikan awal saya bukanlah bermula di Tadika Mesra ya, tapi pendidikan awal saya bermula di salah satu cawangan Pusat Asuhan Tunas Islam pasti di Kelantan. Seterusnya saya melanjutkan lagi pendidikan saya di peringkat sekolah rendah atau kalau tak silap saya kita panggil peringkat sekolah dasar, iaitu di Sekolah Rendah Islam Kiblah Kota Baru Kelantan selama 6 tahun dari umur 7 hingga 12 tahun. Dan saya melanjutkan lagi ke peringkat sekolah menengah di Sekolah Ma'had Muhammadi Perempuan Kota Baru Kelantan selama 5 tahun. Tapi kalau di sini mungkin sekolah menengah terbagi dua, SMP dan SMA. Tapi kalau di sana kita cuma akan stay dengan satu sekolah bermula dari umur 13 tahun sehingga kita menamatkan sijil pelajaran Malaysia pada umur 17 tahun. Dan saya juga mengambil sijil Tinggi Agama Malaysia pada tahun 2020 selama 1 tahun lebih lah. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan kepada Tengku Maira dan penonton kita pada hari ini tentang diri saya. Ya, terima kasih Tengku. Berarti di sana 5 tahun itu bisa dapat 2 ijazah, SMP sama SMA, tapi kisaran waktu 5 tahun doang. Nah, Tengku bisa nggak nih Tengku ceritakan sedikit tentang Malaysia dan gimana sih mayoritas di sana? Jadi kalau kita berbicara tentang Malaysia, kebiasaannya yang terlintas dalam fikiran kita mesti tentang Upin Ipin, Kampung Durian Runtuh, Tadika Mesra. Jadi kan kalau Tengku Maira nak tahu, Malaysia ni terbagi kepada Semenanjung dan Sabah Sarawak. Saya menetap di kawasan pantai timur Semenanjung. Dan kalau Tengku Maira nak tahu juga, Kelantan ni dia berjiran dengan negara Thailand. Jadi dalam lebih kurang masa 1 jam, kita dah boleh sampai ke perbatasan Thailand hanya dengan menggunakan jalan darat je. Kisaran 1 jam bisa ke Thailand? Ya, menggunakan jalan darat. Tengku pernah ke Thailand? Alhamdulillah pernah. Tapi perbatasan ya? Ya, di perbatasan. Dan selain itu, Malaysia ni juga dikenali dengan negara perpaduan. Memandangkan ada 3 kaum yang menetap di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Dan majoriti rakyat Malaysia merupakan kaum Melayu dan berbangsa Islam. Jadi sana mayoritasnya emang Islam ya? Ya, bahasa Islam. Nah, Tengku sendiri kan dilahirkan di Malaysia. Tengku juga dibesarkan di Malaysia. Berarti Tengku lebih ngerti lingkungan di Malaysia. Kenapa Tengku bisa memilih untuk ke Aceh dan di Aceh Tengku bisa masuk ke Dayah? Itu atas keinginan siapa? Jadi pertama sekali itu merupakan keinginan mak dengan ayah saya. Saya dah sewaktu saya masih di Malaysia, mak saya menyuruh saya untuk balik ke Aceh, sambung pengajian saya di sini je. Tapi saya dah beberapa kali menolak. Tapi mungkin besar harapan mereka supaya adalah salah seorang daripada
ahli keluarga kami belajar di pesantren dan mondok. Jadi macam mana saya boleh masuk ke Dayah Jamiah Al-Aziziyah ni? Kerana disarankan, kerana ia merupakan saranan daripada salah seorang kenalan yang juga merupakan lecturer di Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Kan itu kan keinginan orang tua Tengku sendiri. Kenapa Tengku bisa bertahan tinggal di Dayah Jamiah gitu? Kenapa saya masih kekal dan bertahan di Dayah Jamiah? Mungkin ada sebab sendiri gitu. Yang pertama mungkin kerana ketegasan mak saya lah. 2 minggu saya berada di Dayah, saya dah pernah minta izin dengan mak saya. Mak, saya nak keluar, saya tak sanggup duduk sini, saya rasa ni bukan tempat saya. Tapi mak saya cakap, sabar dulu, cuba beradaptasi lagi. Ni baru permulaan, 2 minggu masih baru awal, cuba beradaptasi lagi. Yang kedua, kerana doa mak saya yang memang mak saya sampaikan terus pada saya, iaitu ya Allah, semoga anak saya ini diberikan kefahaman dan kesembuhan. Jadi harapan mak saya bukan sahaja saya masuk sekadar masuk, tapi saya boleh beri manfaat ilmu tu kepada orang lain juga. Dan yang terakhir mungkin sebab dorongan kawan-kawan lah kan. Jadi tanpa orang-orang ni, tanpa kawan-kawan, tak mungkin kita akan sanggup, tak mungkin kita akan seronok untuk duduk di Dayah ni. Nah, kan sebelum Tengku masuk ke Dayah Jamiah, Tengku sebenarnya udah tahu kalau Dayah Jamiah ni sistemnya salafi gitu, sistem kitab kuning. Knowledge saya tentang Dayah sebelum ni sangatlah kosong. Saya memang tak tahu apa-apa. Saya tak tahu yang Dayah ni ada Dayah salafi, Dayah terpadu, Dayah moden. Tentang Dayah pun saya tak tahu, ini kan pula tentang kitab kuning kan. Jadi bila orang sekeliling saya bercakap tentang kitab kuning, dalam fikiran saya, kenapa nama dia kitab kuning? Apakah sebab cover dia yang warna kuning ataupun sebab lembaran kertas tu yang berwarna kuning? Jadi bila saya bertanya kepada orang sekeliling, kawan-kawan, dia cakap, oh tu sebab lembaran kertas tu yang berwarna kuning. Tapi kan Tengku Maira, saya tengok ada juga sebahagian kitab lembaran kertas dia berwarna putih dan berwarna krim. Kenapa ya? Menurut saya nih ya, kalau misalnya lembaran putih dan krim itu edisi baru, malah ada yang DKI gitu kan. Tapi karena udah mayoritas 9 kitab kuning, tetap dikatakan kitab kuning walaupun lembarannya bukan warna kuning. Oh, itu tergantung edisi ya? Tergantung edisi terbaru. Tengku ada nggak ngerasa berbeda gitu, ngerasa insecure sama teman-teman? Kan teman-teman ada dasar gitu, maksudnya dia paham gitu tentang kitab, sedangkan kan Tengku belum tahu gitu sedikit pun. Ada nggak rasa insecure gitu? Kalau Tengku Maira nak tahu, jadi flaw terbesar saya, kekurangan terbesar saya adalah saya take my insecurity too seriously. Perasaan insecurity dalam diri saya tu sangatlah tebal. Jadi waktu sesi perkenalan pertama kali di Dayah, rata-rata kawan-kawan saya merupakan alumni daripada Dayah ataupun paling kurang dah ada basic lah tentang kitab. Jadi waktu kami berinteraksi dengan guru, orang ni cepat tangkap, cepat faham apa yang disampaikan, dan waktu diberikan persoalan, diberikan pertanyaan, orang ni boleh jawab. Sedangkan saya waktu tu masih blank, masih tak tahu apa tu kitab Awamil, apa yang kitab Matan Binani nak jelaskan. Saya masih blank waktu tu. Tapi alhamdulillah, berkat kesabaran guru-guru saya, Tengku Nurul Rahayu, Tengku Fitri Ar-Riza, Tengku Cut Afifah Fitri, Tengku Syahrul Awali dan tengku-tengku lain juga, saya semakin diberikan kefahaman bukan sahaja dalam kitab Nahwu Sorof tapi juga dalam kitab lain-lain. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain sistem mengaji ni, ada nggak sistem lain yang di sisi lain ni Tengku menjadi insecure? Macam yang saya cakap tadi, saya bukan sahaja seorang santriwati, saya juga mahasiswi di semester keempat. Sedangkan saya lahir tahun 2002, Tengku Maira. Oh, 2002? Ya, 2002. Tapi nggak mirip ya 2002 ya? Ya, ramai orang tak tahu saya 2002 sebab saya masuk sekali dengan adik-adik 2004. Jadi, waktu saya tengok kawan-kawan di sekeliling saya yang seumur dengan saya, mereka berada di semester akhir. Mereka sedang sibuk menyusun skripsi, mereka sedang hampir grad, ada juga yang dah menikah. Jadi, waktu saya tengok orang sekeliling, saya teringin juga untuk berdiri di tempat mereka berdiri. Selain itu, perasaan insecure yang bukan cuma saya, tapi orang sekeliling kita pun ada juga merasakan perasaan ni. Bila kita tengok kawan-kawan kita dekat luar sana, selalu post-post story tentang dunia perkuliahan mereka. Sedangkan kita di Dayah Jamiah, penggunaan phone tu masih terbatas kerana peraturan-peraturan. Ya, kita pun tahu peraturan yang dibuat tu pastilah untuk menjaga kemaslahatan diri kita sendiri. Mungkin itulah antara insecure terbesar yang pernah saya rasa
semasa saya berada di Dayah. Seperti yang kita tahu kan, insecure itu seperti sifat negatif ya. Kayak contohnya tadi Tengku dengan insecure, Tengku jadi nggak pede lagi gitu bareng teman-teman. Ada nggak sisi positif dari insecure itu? Setiap sesuatu yang negatif pasti ada sisi positifnya. Begitu juga dengan insecure. Jadi dengan adanya insecure ni, kita boleh tahu di mana kekurangan kita, apa skill kita yang masih kurang, apa kemampuan kita yang masih belum kita kuasai. Jadi bila kita dah tahu apa skill dan kemampuan kita yang masih kurang, kita dah boleh improve lagi skill dan kemampuan tersebut dengan lebih lagi. Contohnya, saya tak faham, saya agak kurang tentang kitab Kailani. Jadi saya letakkan satu target dalam masa 1 bulan, saya kena faham kitab Kailani dengan cara saya mengulang ataupun saya bertanya kepada guru-guru dan juga kepada tengku-tengku saya. Jadi kalau kita tak tahu apa yang kita kurang, jadi macam mana kita tak tahu apa yang kita nak improve. Jadi agak penting juga ya orang di sekeliling kita ni untuk memberi kesedaran, untuk memberitahu tentang kekurangan kita. Sebab ada orang, dia mengkritik untuk dia tengok macam mana cara kita ambil kritikan tersebut dan sejauh mana kritikan tersebut boleh bawa kita di masa depan nanti. Sedangkan ada juga orang tu, dia memuji tapi dia juga merupakan silent killer yang nak tengok kita sentiasa berada dalam zon selesa. Berarti kadang-kadang sifat insecure itu perlu ya, biar kita lebih improve, bisa memperbaiki diri. Ya, betul. Berarti negatif, positif, semuanya dapat. Nah, gimana cara Tengku untuk mengatasi rasa insecure bagi diri Tengku sendiri? Cara mengatasi rasa insecure, yang pertama kita kena terima apa adanya segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Kalau ada yang boleh kita ubah, kita ubah. Kalau tak ada, tu maksudnya itu hadiah daripada Tuhan untuk diri kita. Yang kedua, kita kena fokus kepada kelebihan yang kita ada. Sebab itu adalah sumber kekuatan kita yang membuatkan kita lebih bersyukur dengan segala keadaan. Jadi bila kita tengok ada orang dia melangkah lebih ke hadapan daripada kita, sedangkan kita masih statik di situ. Jadi dari situ kita akan mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi kita kena ingat dari sini yang hidup ni bukanlah satu perlombaan ataupun satu pertandingan. Kalau hidup ni adalah satu perlombaan, cabaran, laluan dan tugasan tu mesti sama. Jadi bila cabaran, laluan dan tugasan tu sama, barulah adil untuk kita buat perbandingan hidup kita dan orang lain. Tapi ujian yang kita hadapi, beban yang kita pikul, semua berbeza-beza. Jadi Tengku Maira rasa patut tak untuk kita bandingkan hidup kita dengan orang lain? Ya, tak patut lah. Tidak kan jawapannya. Jadi hidup ni adalah sebuah perjalanan. Ada kala ia memang dalam perjalanan, ada yang berada di hadapan, ada yang berada di belakang. Tapi semuanya bergerak mengikut kemampuan masing-masing dan sesuai dengan aturan Tuhan. Jadi kalau ada kawan, jadi even though ada kawan kita yang dah grad, ada kawan kita yang dah mendirikan rumah tangga, itu tak bermaksud kita pun kena grad cepat-cepat juga. Kita kena sama macam mereka ya. Kerana it's okay kalau kita grad umur 25, kita kahwin umur 30 tu, it's okay. Yang penting kita kena bertenang. Tenanglah, itu rezeki mereka. Bahagian kita akan sampai juga satu hari nanti. Teruskan bergerak mengikut pace kita, kemudian teruskan berusaha dan melangitkan doa-doa yang baik. Kerana setiap sesuatu yang dah tertulis untuk kita, dah ditakdirkan untuk kita, dia tak akan pernah tertukar. Dia tetap akan jadi milik kita, tapi pada masa yang tepat. Jadi teruskan bergerak, teruskan mengejar impian masing-masing dan berhenti mengintai kehidupan orang lain. Sebenarnya kita sama-sama punya ujian, sama-sama punya kebahagiaan, cuma waktunya aja yang nggak sama. Nah, apa nih pesan dari Tengku untuk mereka biar mereka nggak insecure lagi, biar lebih percaya diri ya kan? Sedikit pesan atau kesimpulan yang boleh saya kasih tahu adalah don't compare your first step with other trillion step. Jangan pernah bandingkan langkah pertama kita dengan jutaan langkah orang lain. You are enough.